Hello, terima kasih masih bersama kami Let's Watch. Kali ini kami akan membahas sebuah film action fiksi ilmiah The Tomorrow War, tayang awal Juli 2021, yang dibintangi aktor komedi yang banting setir menjadi action aktor Chris Pratt. Film yang sangat baik untuk genre time travel ini disutradarai oleh Chris McKay. Sebelum menonton film ini, lebih baik subscribe, like, dan berikan komentar positif untuk kami dapat membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Salam sehat, salam bahagia. Mari menonton. Di awal adegan kita diperlihatkan settingan tahun 2022 Desember akhir. Daniel Forrester Jr. adalah seorang mantan tentara khusus 15 tahun silam yang saat ini menjadi seorang pengajar. Dia pulang ke rumahnya sambil menerima interview via telepon. Di rumahnya sedang ramai dengan suasana pesta. Mereka nyambi nonton bareng Piala Dunia. Di saat pertandingan berlangsung, kejadian aneh terjadi yang membuat panik pemain dan penonton di stadion. Kejadian ini juga tersiar langsung di seluruh televisi. Sekelompok militer dari masa depan terlihat sedang teleportasi. Mereka datang karena akan mengalami kekalahan dari alien yang telah menguasai dunia di tahun 2050. Lalu pemimpin dari militer ini mengumumkan akan terjadi kepunahan manusia di tahun 2050 yang akan datang jika manusia di tahun 2022 tidak membantu mereka. Dunia akhirnya membantu dengan mengirimkan militer ke masa depan yang mendapatkan syarat teleportasi pulang hanya 50% karena separuhnya gugur di peperangan masa depan ini. Akhirnya warga sipil dipilih untuk melanjutkan misi ini. Dan Forrester direkrut saat dia mengajar di kelasnya. Lalu ia datang ke lokasi perekrutan untuk menguji kelayakannya sebagai sukarelawan. Di sini dia mendapatkan kenyataan dirinya akan meninggal 7 tahun lagi. Lalu alat teleportasi dipasang untuk pulang dan pergi saat perang masa depan yang hanya dapat dilepas saat selesai penugasannya. Dan Forrester memberitahukan kepada istrinya di saat sedang terapi para mantan relawan perang masa depan ini. Istrinya menyarankan ke tempat ayahnya Dan Forrester untuk melepas alat yang ada di tangannya. Terlihat Dan Forrester pergi ke rumah ayahnya. Mereka akan melepas gelang teleportasi tersebut. Di sini terlihat Dan Forrester tidak akur dengan ayahnya. Mereka bertengkar saat akan membuka alat tersebut karena kecurigaan ayahnya kepada Dan Forrester sebagai mata-mata pemerintah. Lalu Dan tidak jadi melepas alat tersebut. Dan Forrester pulang menemui istri dan anaknya untuk meminta izin lalu meyakinkan mereka dirinya akan bertahan selama 7 hari selama masa penugasannya. Tibalah saat dirinya dan para relawan untuk melapor dan Forrester berkumpul dengan relawan perang masa depan lainnya. Di sana Dan Forrester bertemu dengan Charlie dan Dorian. Ketika Dan Forrester dan Charlie sedang berbincang santai, waktu keberangkatan mereka dipercepat. Lalu mereka segera berkumpul di lokasi teleportasi. Saat teleportasi sedang berjalan, alat teleportasi mengalami kerusakan. Banyak dari mereka yang tidak dapat melanjutkan misi karena terjatuh dari gedung. Beruntung Dan Forrester dan Charlie jatuh ke kolam. Dan Forrester dihubungi dari pusat komando karena dia seorang mantan tentara khusus. Lalu Dan Forrester menjadi pemimpin misi penyelamatan tim di riset laboratorium.
Dan Forrester bergerak menuju lokasi misinya. Dia beserta timnya berjalan dengan hati-hati. Mereka melihat kehancuran kota akibat amukan alien ini. Ketika mereka sampai di lokasi misi penyelamatan, Dorian mengambil kuku dari alien tersebut. Lalu mereka melihat tim yang terperangkap sudah tidak selamat. Dan Forrester melaporkannya ke pusat. Lalu ia mendapatkan perintah baru untuk mengambil hard drive dan sampel biologis dari 2 lab. Setelah itu mereka segera pergi dari lokasi karena akan diledakkan, dan Forrester diarahkan oleh komando untuk segera keluar dengan timnya melalui tangga darurat. Tetapi di sini mereka diserang oleh alien. Alien ini ditembaki sebanyak apapun tidak akan ampuh. Titik lemah dari alien ini terdapat pada leher dan perutnya. Karena pesawat pengebom sudah menuju lokasi, mereka harus segera pergi dari lokasi tersebut. Tetapi alien menyerang kendaraan jemputan relawan ini. Mereka segera berlari menghindari bom dari pesawat pengebom dan juga kejaran alien. Dan Forrester, Charlie, dan juga Dorian selamat dari ledakan. Mereka berada di Republik Dominika. Dorian dan Charlie melanjutkan misi. Lalu Dan Forrester dipanggil ke pusat. Ketika Dan Forrester bertemu dengan komando pusat, dia terlihat senang dan bangga karena dia melihat anaknya di masa depan yang sedang bersamanya. Lalu mereka melakukan misi untuk menangkap betina alien di sarangnya. Saat menuju sarang betina, Dan Forrester melihat alien ini menguasai seluruh daerah yang mereka lewati. Muri mengatakan mereka muncul pertama di Rusia dan mengajaknya. Dalam waktu 3 tahun, alien ini menguasai 3 benua besar. Sesampainya di sarang betina, pasukan Muri turun untuk membantu pasukan sebelumnya yang sedang kesulitan menarik betina yang begitu kuat. Lalu Muri turun dari heli untuk menolong timnya yang sedang kesulitan melawan betina. Di helikopter, Dan Forrester melihat kawanan alien sedang menuju sarang betina. Lalu ia segera turun untuk membantu Muri. Mereka berhasil mengurung betina lalu dibawa ke laboratorium. Dan Forrester dan Muri lari dari serangan alien karena mereka diserang dari berbagai arah. Betina alien ini dibawa ke fasilitas laboratorium lepas pantai. Lalu Muri akan membuat formula toksin untuk memusnahkan spesies ini di seluruh dunia. Muri adalah anak yang cerdas dan gigih. Terlihat di saat ia mencari zat kimia yang dapat memusnahkan alien ini. Dia tidak pernah menyerah sampai akhirnya ia menemukan toksin yang dapat memusnahkannya. Tetapi alien ini terbangun dan mengetahuinya. Dia berteriak memanggil pejantan untuk membebaskannya. Dan Forrester dan Muri membawa toksin menuju ke helipad karena markas lepas pantai diserang secara keroyokan oleh alien ini. Dan Forrester dan Muri berusaha untuk menuju helipad, tetapi alien betina yang sudah lepas membawa pejantan untuk menyerang Dan Forrester dan Muri. Dekat dengan helipad, terlihat markas lepas pantai diserang habis-habisan oleh alien ini. Dan Forrester membawa anaknya Muri ke tempat aman karena Muri terkena kuku dari alien ini. Toksin yang Muri buat akhirnya diserahkan ke Dan Forrester untuk diperbanyak. Ketika alien betina datang, Muri ditariknya lalu ia terjatuh bersama alien. Dan Forrester berusaha menyelamatkan Muri. Karena waktunya habis, ia teleportasi pulang kembali.
Charlie terlihat selamat saat mereka berada di pusat kesehatan. Istri Dan Forrester terlihat menjemputnya ketika keluar dari pusat relawan. Di rumahnya, ia disambut oleh Muri kecil. Di saat malam hari, Dan Forrester menceritakan bahwa ia dan Muri dewasa bekerja sama untuk mendapatkan toksin kepada istrinya. Di saat itu juga mereka terlibat diskusi solusi toksin yang ada pada Dan Forrester. Dan Forrester menemui Dorian untuk mengambil sampel kuku yang ada di masa perang masa depan. Lalu Dan Forrester dan Dorian menemui Charlie. Charlie adalah seorang dokter biologi. Saat dilihat, kuku tersebut memiliki kandungan vulkanik yang sudah ratusan tahun adanya, yang berasal dari Cina. Dan Forrester menemui muridnya yang minat dengan pergunung apian. Dari kesimpulan itu, mereka mengetahui alien ini sudah ada sejak lama. Akhirnya mereka menemui pihak pemerintah untuk mendapatkan bantuan, tetapi pemerintah tidak mengizinkan misi mereka untuk ke Rusia karena keterbatasan diplomatik. Mereka mencari cara untuk ke Rusia. Mereka membutuhkan pilot dan pesawat yang dapat membawa mereka. Dan Forrester menemui ayahnya untuk meminta bantuannya. Mereka mempersiapkan perlengkapan pembasmian saat di Rusia. Begitu juga dengan toksin yang sudah diperbanyak. Pasukan masa depan yang terperangkap di masa kini ikut ambil bagian di misi ini. Mereka terbang secara diam-diam di kawasan Rusia. Sesampainya di Rusia, mereka segera mencari titik yang dicurigai. Sampai di suatu lokasi, kendaraan Dan Forrester mengalami gangguan elektrik di pengukurannya. Begitu juga yang lainnya. Mereka melihat alat pengukur gelombang magnet mengarah ke suatu lubang. Mereka meledakkannya untuk memastikan yang ada di dalamnya. Dan Forrester beserta tim menemui pesawat alien yang terjatuh di dalam es tersebut. Saat mereka masuk lebih dalam lagi, terlihat banyaknya alien yang berada di kantung di pesawat ini. Lalu toksin disuntikkan ke kantung alien ini. Secara langsung alien ini berhasil tewas. Tetapi karena kebisingan akibat suntikan toksin, alien yang lainnya terbangun. Lalu mereka akan meledakkan pesawat ini untuk mempercepat pemusnahan alien ini. Dorian memberikan kuku alien kepada Dan Forrester. Lalu Dan Forrester keluar atas permintaan dari Dorian. Dan Forrester menemui ayahnya dan Charlie. Mereka mendapati alien betina lepas dan lari. Lalu Dan Forrester dan ayahnya mencari alien betina ini. Akhirnya alien ini musnah. Dan Forrester, ayahnya dan Charlie selamat dalam misi pemusnahan ini. Ledakan dari misi rahasia ini masuk di berita. Dan Forrester pulang disambut oleh anak istrinya. Lalu hubungannya dengan ayahnya kembali membaik. Bagaimana dengan film ini coy? Subplot yang luar biasa menarik menurut kami. Ditambah lagi aksi Dan Forrester dan kawan-kawan yang sangat rapi dalam setiap adegannya. Terima kasih telah menonton alur cerita film The Tomorrow War ini. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar film apa lagi yang akan kami bahas berikutnya. Salam sehat, salam bahagia, terima kasih.